Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang laporan analitik network proses kami atau ANP dengan judul Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Daerah 3T yang dimana tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Untuk sebelum kita memulai, perkenalkan nama saya Faizumi Salma dengan NRP 099. Saya Nela Turiskia dengan NRP 023. Saya Elvana Erika Kalia dengan NRP 048. Saya Yusron Istiqlal dengan NRP 116. Baik, untuk latar belakang sendiri, mengapa isu ini penting, yang dimana pendidikan itu merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya yang manusia. Namun untuk pemerataan layanan pendidikan di Indonesia itu masih menghadapi tantangan yang sangat besar, khususnya di wilayah 3T. Keterbatasan kondisi geografis ini menyebabkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas itu belum dapat dinikmati secara merata, sehingga memperlebar kesenjangan pembangunan antar wilayah. Permasalahan pendidikan di daerah 3T ini tidak berdiri sendiri, yang dimana melainkan saling berkaitan antar keterbatasan guru, infrastruktur, teknologi, dan juga dukungan pemerintah, sehingga memerlukan pendekatan dan pengambilan keputusan yang mampu menganalisis hubungan antar faktor secara komprehensif. Untuk permasalahannya sendiri, di sini ada permasalahan utama yaitu kekurangan guru, ada kerusakan infrastruktur sekolah, rendahnya akses teknologi dan internet yang menghambat digitalisasi, belum optimalnya dukungan anggaran, dan belum adanya metode prioritas kebijakan yang mempertimbangkan keterkaitan antar faktor. Yang dimana tujuan analisis sendiri ini mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi kualitas pendidikan, menganalisis hubungan saling ketergantungan, menentukan bobot prioritas, menentukan strategi peningkatan kualitas, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan dasar sebagai pengambilan keputusan pemerintah. Nah, untuk metode ANP-nya itu, yang dimana ANP itu adalah Analytic Network Process, yang dimana merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria yang berbeda dengan metode hierarki konvensional. ANP sendiri ini mampu menganalisis hubungan ketergantungan dan juga umpan balik antar elemen sehingga lebih sesuai untuk permasalahan yang kompleks. Kenapa kami memilih ANP? Karena permasalahan pendidikan 3T ini bersifat multidimensi yang saling mempengaruhi. Lalu karena itu hubungan antar faktor ini tidak bisa dianalisis secara linear sehingga ANP menjadi metode yang paling tepat dan dibandingkan AHP untuk menentukan prioritas kebijakan pendidikan di daerah 3T, yang dimana AHP ini lebih ke struktur hierarki, sedangkan ANP ini struktur jaringan. Yang AHP ini dianggap kriteria dianggap independen, yang dimana ANP ini kriteria saling mempengaruhi. AHP itu tidak ada feedback, sedangkan ANP memiliki feedback yang antar elemen, cocok untuk masalah sederhana itu AHP, dan ANP ini cocok untuk masalah yang lebih kompleks. Kemudian adalah tentang kriteria dan alternatif. Nah, pada penelitian ini kami menetapkan 4 kriteria utama yang mempengaruhi kualitas pendidikan di daerah 3T. Untuk kriteria pertama adalah tentang ketersediaan guru, yang dilihat dari rasio guru dan siswa, jumlah guru yang memenuhi kualifikasi, serta tingkat kekurangan guru. Untuk kriteria kedua yaitu tentang infrastruktur sekolah, yang mana meliputi kondisi bangunan sekolah, ketersediaan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya. Untuk kriteria ketiga adalah tentang akses teknologi dan internet, yang mana karena saat ini teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam pemerataan pendidikan. Kemudian yang keempat adalah dukungan pemerintah yang dinilai dari realisasi anggaran, program bantuan, serta konsistensi kebijakan pemerintah terhadap daerah 3T. Nah, berdasarkan keempat kriteria tersebut, kami menyusun 3 alternatif kebijakan, yaitu program insentif guru daerah 3T, pembangunan infrastruktur sekolah dan digitalisasi, serta penguatan beasiswa dan bantuan pendidikan. Next. Kemudian adalah tentang model jaringan ANP. Di sini tujuan dari model ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Di bawah ini adalah tentang tabel kriteria, yaitu kriteria K1, K2, K3, hingga K4 yang sebelumnya telah saya jelaskan. Nah, selanjutnya terdapat 3
metode alternatif kebijakan yaitu A1, A2, dan A3. Berbeda dengan metode AHP yang bersifat hierarki, pada metode ANP ini terdapat hubungan saling mempengaruhi atau interdependence antar kriteria. Sebagai contoh, dukungan pemerintah dapat memengaruhi ketersediaan guru, pembangunan infrastruktur, maupun akses teknologi. Next. Kemudian adalah tentang profil responden, yang mana untuk memperoleh penilaian dalam metode ANP, kami melibatkan 5 responden yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pendidikan. Responden dari akademisi pendidikan, guru yang berkompeten, serta 8 hingga 12 tahun, sehingga diharapkan mampu memberikan penilaian yang objektif terhadap hubungan antara kriteria maupun alternatif kebijakan. Next. Baik, di sini merupakan matriks perbandingan berpasangan yang digunakan dalam metode ANP. Di sini, setiap kriterianya dibandingkan satu per satu untuk melihat mana yang lebih penting berdasarkan penilaian responden. Nah, misalnya K1 dibandingkan dengan K2, K3, dan juga K4. Dari hasil tersebut, kemudian dihitung bobot prioritas masing-masing kriteria, dan pada contoh ini K1 atau ketersediaan guru memiliki bobot yang paling tinggi, sehingga dianggap sebagai faktor yang paling berpengaruh. Setelah itu, diikuti oleh infrastruktur dan teknologi, sedangkan dukungan pemerintah ini memiliki bobot yang paling rendah pada contoh penilaian ini. Kemudian yang di bawah menunjukkan konsistensi rasio yang digunakan untuk mengecek apakah penilaian responden ini sudah konsisten atau belum. Jika nilai CR-nya ini kurang dari 0,1, maka penilaiannya ini dianggap konsisten dan dapat digunakan. Pada penelitian ini, seluruh matriks memiliki nilai CR di bawah 0,1, sehingga seluruh hasil penilaian dinyatakan konsisten dan layak digunakan untuk proses perhitungan ANP selanjutnya. Next. Kemudian ada supermatrix. Di slide ini ditampilkan proses supermatrix pada metode ANP. Di sini gampangnya supermatrix itu seperti tempat untuk mengumpulkan semua hasil perbandingan yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi semua hubungan antara kriteria dan alternatif dimasukkan ke dalam satu matriks besar. Tahapannya di sini ada 3. Pertama, unweighted supermatrix, yaitu masih berisi bobot awal dari hasil penilaian responden. Lalu menjadi weighted supermatrix, di mana bobot tersebut ini dinormalisasi supaya setiap kolom memiliki proporsi yang sesuai. Terakhir adalah limit supermatrix, yaitu proses perhitungan yang dilakukan berulang-ulang sampai nilainya ini stabil atau konvergen. Nah, nilai yang sudah stabil inilah yang nantinya digunakan sebagai dasar menentukan prioritas akhir. Next. Baik, sekarang adalah hasil dari ranking. Setelah mendapatkan limit, supermatik kita memperoleh ranking atau prioritas alternatif kebijakan. Nah, hasilnya ini menunjukkan bahwa alternatif A2, yaitu pembangunan infrastruktur sekolah dan digitalisasi, memperoleh bobot paling tinggi sebesar 41,16%, sehingga jadi prioritas utama. Selanjutnya ada A1, yang merupakan program intensif guru daerah 3T dengan bobot 34,10%. Kemudian yang terakhir adalah A3, yaitu adalah penguatan beasiswa dan bantuan pendidikan dengan bobot 23,74%. Nah, artinya berdasarkan hasil ANP, langkah yang paling penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T adalah memperbaiki infrastruktur sekolah dan memperluas digitalisasi terlebih dahulu. Setelah itu baru diperkuat dengan peningkatan kesejahteraan guru, bantuan pendidikan agar hasilnya lebih optimal. Next. Kemudian kita juga ada rekomendasi kebijakan yang ada 3 kriteria, ada ke pemerintah pusat, ada ke pemerintah daerah, serta juga ada implementasi bertahap. Nah, untuk pemerintah pusat sendiri kita ada beberapa kebijakan. Yang pertama, memprioritaskan rehabilitasi sekolah, serta pembangunan infrastruktur pendidikan dan digitalisasi di daerah 3T. Kemudian mensinkronkan digitalisasi pembelajaran dengan penyediaan listrik dan internet melalui kolaborasi lintas kementerian. Kemudian memperkuat insentif, tunjangan, dan peningkatan kompetensi guru daerah 3T. Kemudian juga memperluas program Indonesia Pintar dan bantuan pendidikan sesuai dengan tingkat keterpencilan wilayah.
Kemudian di pemerintah daerah itu dengan mengintegrasikan pembangunan sekolah dengan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi. Kemudian juga mengoptimalkan DAK pendidikan dan dana desa untuk memperbaikan fasilitas sekolah. Kemudian juga kemudian juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat dalam penyediaan sarana pendukung dan memberikan dukungan non finansial bagi guru seperti hunian dan jaminan keamanan. Untuk implementasinya itu secara bertahap, ada jangka pendek, menengah, secara panjang. Yang jangka pendek itu antara 1 sampai 2 tahun, yang meliputi rehabilitasi sekolah dan penyediaan listrik serta internet yang merupakan dari prioritas A2. Kemudian jangka menengah, kira-kira 2 sampai 4 tahun, dengan perluasan insentif dan pemerataan distribusi guru yang merupakan prioritas A1. Kemudian ada jangka panjang, yang mana penguatan beasiswa dan bantuan pendidikan secara berkelanjutan yang merupakan prioritas A3. Next. Nah, kesimpulannya adalah dari penelitian kami itu menggunakan ANP untuk menentukan prioritas strategi peningkatan kualitas pendidikan di daerah 3T dengan melibatkan 4 kriteria dan tiga alternatif kebijakan serta 5 responden ahli. Metode ANP dipilih karena mampu mengakomodasi hubungan ketergantungan antar kriteria dan hubungan balik antar alternatif, serta seluruh matriks memiliki konsistensi rasio sebesar kurang dari 0,1 sehingga dinyatakan konsisten. Kemudian poin ketiga ini hasil menunjukkan pembangunan infrastruktur sekolah dan digitalisasi yang sebanyak 42,16% persentase menjadi prioritas utama, serta diikuti oleh program insentif guru daerah 3T dengan 34,10% dan penguatan beasiswa serta bantuan pendidikan dengan 23,74%. Kemudian temuan menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur fisik dan digital menjadi fondasi utama peningkatan kualitas pendidikan di daerah 3T yang perlu didukung secara stimulan oleh peningkatan kualitas guru dan bantuan pendidikan. Nah, ANP ini juga terbukti memberikan kerangka pengambilan keputusan yang lebih komprehensif untuk mendukung perumusan kebijakan pendidikan di daerah 3T. Next. Baik, terima kasih atas perhatiannya dari Pak Bupet dan serta teman-teman. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.